Yogyakarta tidak hanya dikenal dengan wisata budaya dan juga alamnya, kota pelajar ini juga menjadi surga kuliner yang selalu dirindukan. Salah satunya adalah tengkleng kambing berdaging empuk dengan bumbu rempah, gurih, dan juga pedas. Dalam segmen Sehari Menjadi hari ini, rekan kami Robi Sofan Amin mengajak kita semua menyelami kesibukan menjadi pengolah tengkleng legendaris yang menjadi langganan warga hingga pejabat negara. Tambah masuk lagi, sudah matang ya, empuk. sudah empuk, istimewa. Tengkleng kambing Benjoyo pertama kali ada sejak tahun 1993. Olahan daging kambing dengan kuah bening dan tidak menggunakan santan ini memiliki cita rasa yang ringan dan gurih. Karena rasanya yang enak dan sedap inilah, tengkleng kambing Benjoyo memiliki pelanggan dari mulai warga biasa sampai pejabat tinggi seperti presiden. Dari 3 lokasi yang ada sekarang seperti di alun-alun Keraton Yogyakarta dan Jalan Raya Parangtritis, yang paling khas yang berada di kaki 5 kawasan pojok benteng atau Jokteng Mantri Jeron. Pertama saya akan melihat dan mengikuti proses pemilahan dan pemotongan kambing yang akan diolah menjadi tengkleng. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, dapur tempat masak tengkleng ini mendapatkan suplai atau pasokan dari 8 tempat pemotongan hewan. Ini kambing yang dipakai kambing apa, Pak? Kambing yang muda-muda. Oh. Kayak ini. Oh, ini yang kambing-kambing Ya, seperti ini domba-domba ya. muda itu. Domba-domba muda seperti ini. Ya. Gitu. Untuk membuat tengkleng kambing yang banyak digunakan adalah bagian tulang. Ada tulang rusuk dan tulang belakang. Tapi pastinya yang masih ada dagingnya ya. Masa cuma tulangnya? Selain itu ada lagi bagian daging, bagian kepala dan kaki kambing. Sementara untuk bagian jeroan tidak digunakan. Ini dagingnya itu cuma ada di ini ya. Di Paha. samping, paha. Heeh. Ya. Dagingnya ada di samping paha ini, terus ini paha depan sama paha belakang aja udah. Yang harus diperhatikan dalam mengolah daging kambing adalah daging kambing tidak boleh dicuci kecuali bagian dalam atau jeroan. Nah, yang terpenting di daging kambing ini nggak boleh dicuci ya, Pak ya? Tidak boleh. Kenapa, Pak? Katanya, Pak? Nanti bau amis. Oh, nanti bau amis. Ini, Pak, aduh berat banget saya, Pak. Tekniknya gitu. Masuk, tekuk. Setelah seluruh tulang iga dan tulang belakang dipotong-potong, tinggal membawa daging dan tulang, serta bagian kepala dan kaki ke dapur tempat memasak yang berada di daerah Pendes, Pagung Harjo, Sewon, Bantul. Jadi saya habis dari tempat dari tempat pemotongan ini udah dapat dagingnya nih. Ini daging kambing, ada dagingnya, ada gajinya, terus tulang. Emang ini nggak bisa dapat banyak ya, satu lokasi paling diambil beberapa kilo, terus nanti untuk biar banyak ngambil di tempat-tempat yang lain lagi. Semua olahan tengkleng kami ini setelah dimasak akan dikirim ke 3 lokasi tempat penjualan. Di alun-alun Keraton Yogyakarta, pojok benteng Mantri Jeron, dan Jalan Parangtritis. Sebelum dimasak, tulang rusuk dan tulang belakang yang sudah dipotong-potong akan disatukan dengan cara diikat dengan tali yang terbuat dari bambu seperti ini. Kalau masak itu kalau nggak diikat gini juga itu, Mas. Ambiar. Iya ambiar. betul. Ah. Jadi tulangnya pada hilang semua itu loh. Jadi ngelupas dari tulangnya. Kalau gini kan enak. Kalau misalnya jualnya juga enak, terpotong. Gitu. Satu ikatan tulang terdiri dari 2 tulang belakang dan 1 tulang iga atau tulang rusuk. Nah, yang harus diperhatikan dalam proses mengikat ini adalah agar tampilannya menarik, satu ikat harus ada tulang yang menonjol sehingga lebih terlihat besar dan menarik. Langsung jadi. Dikasih yang ngenung, Mas. Oh, dikasih yang Jadi nanti benar. kelihatan besar ya, yang kayak gini-gini nih ya. Iya. Oh. Jangan langsing-langsing nanti enggak kekurusan. Jadi biar ada dagingnya. Iya. Biar ada apa? Ketok Nyongok-nyongok. Iya, ketok dergenggeng gitu loh, Mas. Ah, ginilah ya.
Ya wis sak karepmu. Sambil menunggu proses mengikat tulang, saya selanjutnya menyiapkan proses memasak. Di tempat ini tidak menggunakan kompor gas, melainkan arang briket seperti ini. Sekali masak selama 3 jam butuh arang briket kurang lebih 5 kg. Ini masaknya juga nggak pakai gas ya, tapi pakai arang briket seperti ini. Ini butuh masaknya berapa lama Bu biasanya? Paling 3 jam. Selanjutnya tinggal proses memasak. Pertama, panci yang sudah diberi air akan diisi dengan berbagai macam olahan kambing. Di antaranya tulang yang sudah diikat, daging kambing, serta bagian kepala dan bagian kaki. Selanjutnya yang paling penting dan harus diperhatikan adalah proses pemberian bumbu. Untuk membuat tengkleng kambing butuh bumbu rempah yang sangat lengkap dan banyak dong pastinya. Saya penasaran isinya apa aja ini Bu? Dalamnya Brambang bawang, lambang bawang, miri, kemiri, rempah-rempah. Oh, Ada, rempah-rempah. rempah-rempah. jahe, kunyit, laos, jinten, Ya, terus ya. pokoknya lengkap banget. Pokoknya komplit. Selain bumbu yang dihaluskan ada juga bumbu lain. Daun salam, serai, daun jeruk, sama lengkuas. Selain itu juga ditambahkan garam dan gula merah atau gula jawa. Setelah semua daging dan bumbu lengkap, tinggal dimasak dan dibiarkan selama 3 jam. Wah, cukup lama juga ya memasaknya. Saya kan sudah tidak sabar nih ingin mencicipi. Ini yang sudah diikat seperti ini kita tambahkan ke sini ya. Udah, masukin Wes, aja. masukin. Taruh sini dulu nggak Oh, apa-apa. ini. Nah, Oke, ini masuk. Setelah 1 jam dimasak, olahan tengkleng sudah terlihat mendidih. Aromanya juga sudah harum. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah melihat kondisi apakah sudah mulai empuk atau masih keras, sehingga bisa diprediksi agar tidak terlalu matang nantinya. Oh, ini ya cabenya ini untuk utuhan. Nanti kalau yang senang pedas tinggal tinggal ngambil. Setelah kurang lebih 3 jam dan benar-benar matang, tinggal diangkat seluruh daging dan tulang yang dimasak. Kuah dan seluruh olahan daging dipisahkan seperti ini, agar kondisi dagingnya tetap bagus dan tidak terlalu lama direndam di kuah. Ini sudah matang udah ya, empuk. sudah empuk untuk dagingnya. Ini setelah diangkat baru nanti dipotong-potong. Iya, kalau udah dingin dipotong-potong. Berikutnya tinggal proses persiapan berjualan. Daging yang sudah dingin dipotong-potong seperti ini. Daging ini untuk campuran tulang. Selain itu, persiapan lain yaitu menyiapkan kuah tengkleng. Kuah tengkleng dimasukkan ke dalam jirigen. Tujuannya agar proses membawa dari dapur ke tempat jualan lebih praktis dan tidak tumpah. Ini segini apa sampai penuh lagi? Ya udah cukup. Cukup ya segini. Ya. Sampai di atas garis sedikit. Di atas garis sedikit. J. Nanti kebanyakan. kalau penuh Oh. itu 3 garis yang Oh, ini garis di atas yang sedikit itu. sini. Malah Nanti kalau kita- ditaruh di bagor itu mutah. Maaf ya. Dikurangi. Menjelang sore, seluruh olahan masakan dibawa ke tempat jualan kaki lima pojok benteng atau Jokteng Materi Jeron, kota Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor. Penasaran, saya juga mau mencoba menggunakan sepeda motor yang di belakangnya ini membawa panci dan berbagai macam perlengkapan jualan. Pasti juga sangat berisiko tumpah ya, jadi harus hati-hati dan yang sudah terbiasa. Ini dari dapur itu tadi dibawa pakai sepeda motor seperti ini ya. Ini ada isian, nanti kita lihat apa. Terus ini ada kuah yang tadi kita masukin. Pak, bantuin Pak turunnya nih. Setelah menurunkan olahan tengkleng, tahap berikutnya ikut membantu mendirikan tenda. Kita setiap hari harus membongkar pasang seluruh tenda dan meja kursi tempat berjualan. Ada tenda, ada apa? Bumbu-bumbu, ada gas macam-macam. Coba Pak, saya kuat nggak Pak? Wah, ya. Nyangkut. Wah, ini Pak. Aduh. Ini bener-bener jalannya pas banget ya. Setiap hari ada 4 orang yang bertugas membongkar pasang tenda. Persiapan dimulai sejak pukul 5 dan 5.30 sudah harus buka karena biasanya pelanggan sudah mulai berdatangan. Setelah seluruh tenda, meja, dan kursi terpasang, berikutnya tinggal menyajikan olahan tengkleng. Kuah akan kembali dipanaskan dalam panci besar. Sementara untuk seluruh olahan tulang dan daging disajikan di wajan besar.
Pak, jadi di sini itu sistemnya orang datang langsung milih ya? Iya, milih sendiri ya. Milih sendiri mau tulang, mau Daging, sate ada atau kepala, daging, ya. ada kepala juga. Ada. Gitu. Terus setelah milih mereka ini ya, di Iya. piring-piring seperti ini ya. Iya. Nah, Saya pun tinggal memilih sendiri sesuai selera. Kali ini saya memilih lidah kambing. Sama yang khas, tentu tulang yang diikat-ikat. Sementara untuk pedasnya saya cukup 3 cabai merah. Harga tiap satu potong daging, baik tulang, daging maupun kaki atau kepala, Rp18.000. nah, kita cobain. Ini sudah ada cabai pedasnya. Ini kuahnya kan tidak pakai santan, jadi benar-benar aroma dan rasanya itu rempah-rempah, seger. Menikmati olahan tengkleng kambing panas-panas di sore hari ini sangat pas sambil melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Aroma rempah dan kuah yang panas dan pedas serta daging yang empuk serta meresap ini membuat saya sangat menikmati olahan yang satu ini. Nikmat banget, seger. Sore-sore seperti ini. Kalau yang di tempat kaki lima ini bukanya sore sampai malam. Tapi kalau misalnya di Jogja, pas siang kepingin ada di beberapa tempat di Jogja, seperti di Jalan Parangtritis sama di kawasan alun-alun Yogyakarta. Robi Sofwan Amin, Proboku Sartoyo, Yogyakarta istimewa.